Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, karena ini masih dalam suasana ulang tahun kemerdekaan. Ya, saya lihat sebelah masjid ada teror besar. Saya tanya, ada apa? Mau ada apa hari ini? Tadi malam Pak ada. Ya itulah ulang tahun kemerdekaan. Baik, karena kita dalam suasana itu maka pembahasan kita untuk pagi hari ini adalah Babul Wali Al-Adil. Bab ya yang membahas tentang pemimpin yang adil. Ya, tentang pemimpin yang adil. Adil itu apa sih? Adil itu apa? Adil itu adalah wada'u syai'in fi mahallihi. Itu definisinya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Lawannya adil adalah zalim. Zalim itu wada'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kita ini diharapkan kita ini harus jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Pak, kita ini keluarga biasa. Sampai tempo hari kan pernah saya bahas bahwa Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang dipimpinnya. Kalau kita bujang ya mimpin dirinya sendiri. Kalau kita sudah punya keluarga, mimpin seluruh anggota keluarga. Kalau kita kebetulan jadi RT, ya ketua RT ya mimpin orang sa RT, jadi RW mimpin orang sa RW. Jadi lurah ya mimpin orang sak kelurahan, jadi bupati mimpin orang sak kabupaten, jadi gubernur mimpin orang sak provinsi, jadi presiden mimpin orang sak negara. Ini diharapkan jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Jangan jadi pemimpin yang zalim. Pemimpin yang adil itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya waktu ngimami sholat subuh itu membawakan dua ayat yang ada hubungannya dengan masalah kepemimpinan. Ya ayyuhalladzina amanu ya kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah engkau penegak kebenaran yang adil. Ya, jadilah engkau penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Syuhada bil qis, jadilah engkau saksi yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum sehingga membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu, berbuat adillah engkau, huwa aqrabu littaqwa, karena berbuat adil itu lebih dekat dengan perbuatan takwa. Masya Allah itu. Jadi adil di sini nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampai jadi suami, ya jadilah suami yang adil terhadap seluruh anggota keluarga. Ibu juga begitu. Ibu jadi seorang istri, ya jadi seorang istri yang adil. Misalnya apa? Dalam rumah tangga, ya suami cari nafkah, kerja keras, banting tulang, berangkat pagi, pulang petang, bahkan kadang-kadang lembur sampai malam. Kalau ibu suka ya dandan, suka beli baju dan lain sebagainya yang adil, jangan sampai ibu aja yang beli, tapi suaminya dibiarkan ya berpakaian ala kadarnya, jangan, itu tidak adil. Ada orang itu yang kayak begitu, badannya Masya Allah, tapi suaminya tidak diperhatikan, itu namanya juga tidak adil. Nah, demikian juga adil terhadap anak-anak.
ya, adil terhadap anak-anak. Sebenarnya punya anak berapa? Punya anak 4 misalnya seperti saya, itu punya anak 4, laki 2, perempuan 2, ya memang harus adil perlakuannya terhadap seluruh anak-anaknya. Jangan sampai kita pilih kasih. Karena apa? Ya, kita kan kepingin supaya anak-anak juga semuanya sayang kepada kita. Jadi kita sayang pada mereka, anak-anak juga sayang pada kita sebagai orang tuanya. Kenapa? Karena kita memperlakukan mereka dengan seadil-adilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tadi dalam rakaat yang kedua, katakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah engkau kepada pemerintah yang ngurusi kamu. Nah, jadi kita ada kewajiban untuk taat kepada pemerintah yang ngurusi kamu. Ya, jangan sampai tidak taat. Selagi para pemegang kekuasaan itu dalam menjalankan pemerintahannya itu dengan adil, ya, tidak berbuat zalim, kita wajib untuk taat itu. Tapi kalau mereka ya tidak adil, itu kita baru boleh ya untuk tidak taat kepada mereka. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah merintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita ini berbuat dolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ada kadang-kadang di masyarakat biasanya ada santunan sosial, ya, ada santunan sosial, tapi seringkali yang dilakukan, mudah-mudahan ibu-ibu di sini adil ya. Kadang-kadang ada bantuan sosial kan itu dari warga ya. Kalau yang sakit itu orang kaya, bantuannya justru banyak. Tapi kalau yang sakit itu orang miskin, bantuannya sedikit. Itu kan gak adil itu. Ya, itu pernah terjadi di tempat saya tegur, jangan begitu. Justru orang kaya dibantu banyak, tapi nanti kalau orang miskin yang sakit, ya dibantu sedikit. Justru yang miskin itu perlu bantuan banyak untuk keperluannya. Dan kita memperlakukan seperti itu namanya zalim. Ya, akhirnya sekarang sudah enggak. Masya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam firman yang lain dikatakan waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kamu karena sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Orang yang berbuat adil itu di mata Allah punya nilai yang tinggi, karenanya tidak heran kalau di hari kiamat nanti, di saat kita manusia itu sedang bingung karena akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kan masih ingat bagaimana seperti gambaran di hari kiamat itu seperti apa? Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, karena kiamat itu akan dialami oleh setiap manusia. Ittaqu rabbakum, takwalah, takutlah engkau kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sungguhnya goncangan di hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, pada hari itu ya orang-orang yang menyusui ya berhenti seketika air susunya. Ya, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan kau akan lihat bahwa orang-orang yang hamil itu keguguran kandungannya. Kenapa? Ya, saya tanyakan pada dokter, kenapa itu seringkali terjadi? Ya, Pak Dokter, karena stres biasanya. Orang menyusui tahu-tahu berhenti air susunya. Yang hamil biasanya sampai keguguran, biasanya penyebab utamanya stres. Itu. Wa taron nasa sukaro, dan kau melihat manusia seperti dalam keadaan mabuk, ya,
Wa mahum bisukaro, tapi mereka tidak dalam keadaan mabuk. Kayak mabuk tapi enggak mabuk. Ya. Walakin adzaballahi syadid. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat dahsyat. Itu kejadian di hari kiamat. Makanya ya, kalau sampai ingat dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah itu kan dikatakan Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, hari kiamat. Ya. Mal-Qari'ah, apakah kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu ya manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan, watakunul jibalu kalaihdil manfus, dan gunung-gunung bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Fama man sakulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, ya, fama man sakulat mawazinu bahwa fi isyatir radiyah, maka dia akan berada di tempat yang menyenangkan. Sebaliknya, wa amma man haffat mawazinhu, barang siapa yang ringan dalam timbangan kebaikannya, dalam arti keburukannya yang banyak, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan berada dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah engkau hawiyah itu apa? Narun hamiyah, itulah api yang bernyala-nyala, yang berkobar-kobar. Masyaallah. Makanya kita sangat diingatkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ya, ittaqu rabbakum, wahai manusia, takwalah kamu kepada Tuhanmu, wahsyau yaumal la yajzi walidun an waladi, takutlah engkau dengan hari di mana pada hari itu orang tua tidak bisa menolong anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, seorang anak juga tidak bisa menolong orang tuanya. Ya, bapak nggak bisa menolong anaknya, anak nggak bisa menolong bapaknya, ibu nggak bisa menolong anaknya, anak nggak bisa nolongnya, itu nggak bisa nolong ibunya. Kapan itu? Hari kiamat. Ya, semuanya nafsi ngurusi dirinya sendiri, bingung karena akan bertanggung jawab ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Ya, makanya kita diingatkan wala taghurrannakumul hayatid dunya, jangan kau dapat diperdaya oleh kehidupan dunia yang serba glamor, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah kau dapat diperdaya oleh setan-setan sehingga membuat engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan manusia yang nanti akan dinaungi Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu di hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Lawannya adalah pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin yang adil nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi pemimpin yang zalim justru akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah wasabun nasya'a fi ibadatillah, ya, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah, dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda tidak suka berhura-hura, ya, tidak suka berhura-hura, tapi dia seorang pemuda, memang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolah ya temenan, kuliah temenan, prestasinya bagus, tapi ketaatannya kepada Allah luar biasa, taat pada orang tua juga luar biasa, ya, sopan dia, masya Allah, akhlaknya mulia. Pemuda seperti ini juga akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga itu adalah seorang yang hatinya selalu bergantung di masjid. Gimana? Yang ada dalam pikirannya dia cuma mikir bagaimana masjid itu makmur. Ya, bagaimana masjid itu makmur. Akhirnya apa? Dia jadi orang aktif untuk
datang ke masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan la sholata li jahil masjid illa fil masjid, adalah sholat bagi orang-orang yang menjadi tetangga masjid kecuali di masjid. Ya, sholat-sholat 5 waktunya dikerjakan di masjid, kecuali sholat-sholat sunnahnya. Ya, jangan di masjid semua, rumahnya dibagi. Ya, rumahnya dibagi untuk menjalankan sholat-sholat sunnah, separuh di rumah, separuh di masjid, bagus. Saya itu gitu. Kalau sholat-sholat sunnah itu separuh di rumah, separuh di masjid. Kalau saya bisa bangun ya jam 2, nanti saya ke masjid, biasanya setelah jam 3 baru ke masjid. Antara jam 2 sampai jam 3 kita pakai sholat-sholat sunnah di rumah. Supaya apa? Supaya rumahnya itu tidak seperti kuburan, tapi digunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki nggarai rumah itu barokah. Ojo ditinggal, ojo ning masjid kabeh. Ya. Tapi sholat-sholat wajibnya khususnya itu dilaksanakan di masjid. Nah, banyak orang-orang itu yang justru ngaku Islam jadi tetangga masjid, tapi justru ya dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seringkali justru kalau datang ke masjid itu ngareni terus nek boleh disi. Ada yang begitu. Masya Allah. Justru sampai rumahnya dekat masjid itu, sampai mestinya ya kalau ada panggilan dikumandangkan dari masjid terdekat itu segera datang, bahkan kalau bisa datang sebelumnya. Ya. Apalagi kalau subuh ya. Subuh itu diharapkan baru waktu sahur itu saja kan waktu yang sangat istimewa. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya di waktu sahur. Makanya diusahakan dikala sampean bangun untuk tahajud ya segera sampean ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah untuk sholat subuh. Itu Masya Allah, itu istimewa banget itu. Istimewa banget. Makanya Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, seseorang yang hatinya selalu bergantung di masjid, berhubungan dengan masjid yang ada dalam pikirannya, dia hanya kepingin bagaimana masjid itu makmur, ya, bagaimana masjid itu bagus, mosok masjid kalah karo omah yang dihuni oleh sak keluarga, ya mestinya isin didik apa karo masjid. Kalau rumahnya bagus, masjidnya juga harus bagus. Masjid ditanggung wong akeh. Ya, masjid ditanggung wong akeh justru harus lebih bagus daripada rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Kalau sampean di rumah yang ada di sekitarnya lebih bagus daripada masjid, sampean malu kok sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali kalau sampean rumahnya bagus, sampean menjadi penyandang dana terbesar buat kebutuhan masjid untuk merjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat, itu baru hebat. Ya. Sampeyan tahu di Pasuruan itu ada Masjid Al-Kautsar. Sebelahnya Universitas Merdeka Tapaan Pasuruan. Saya dulu sempat khutbah di sana itu 7 tahun. 7 tahun Pasuruan. Ya. Tahun 3 kali, kadang-kadang masih ada Ramadan diminta di situ, hari raya juga pernah. Kebetulan hari raya saya waktu itu diminta di lapangan Yon Sipur Habibie Pasuruan, sementara Pak Profesor Nuh waktu itu jadi direktur di ITS itu untuk khutbah hari raya di stadion. Tapi tinggalnya sama di rumah depan masjid itu, karena rumah itu memang bagus. Ternyata beliau yang punya masjid pribadi. Masjid pribadi, Pak. Zaman itu belum ada masjid-masjid bagus Surabaya. Dan tempat-tempat lain itu masjid sudah bagus. Kalau sampai mau ke Probolinggo lewat Pasuruan, sebelah kanan jalan sebelah Universitas Merdeka, itu masjid itu bagus. Sampai masjid itu seluruh biaya untuk masjid itu ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri. Gak ada infak masjid, infak Jumat itu tidak ada. Sampai saya bilang, Pak Haji, sampai punya masjid begini besar, ya jamaahnya juga banyak, kok tidak ada kotak infak? Dianya tersenyum aja, ya tersenyum saja. Insya Allah itu kalau jamaah kalau hari Jumat
Saya datang biasanya saya dijemput pakai mobil ambulan hijau itu, ya. Sopirnya tentara. Itu saya datang jam 10 biasanya itu ada tukang-tukang rumput banyak 40 sampai 50 orang di depan masjid itu. Nanti dikasih makan. Dikasih makan semua. Nanti kalau habis Jumatan, sebagian daripada jamaah masjid itu yang mau makan, itu disediakan makan. Ya Allah, luar biasa. Tapi almarhum beliaunya sekarang udah. Kan ditanya, tanya, Pak Haji, kok saya sering kali kalau ke sini sampean habis pulang dari haji tiap tahun. Sudah berapa kali? Ya alhamdulillah Pak Asrawi sudah waktu itu. Ya bilang sudah 17 kali. Bukan ketua KBI ya. Kalau ketua KBI ya, itu wajar aja tiap tahun memang bimbing. Nah, itu bukan seperti itu. Karena memang dia penyandang dana terbesar untuk masjid itu, bahkan yang punya masjid beliau pribadi. Di sebelahnya itu ada warung Mesir, itu depot di situ. Itu kadang-kadang khotibnya diambilkan di situ, diajak makan di situ, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang keempat adalah warajulani tahabbam fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang laki-laki yang saling menyayangi, saling mencintai, ya berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya orang-orang perjuangan. Ya, karena punya misi dan visi yang sama-sama kepingin berjuang di kalimatillah, ya, untuk meninggikan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa, kemana-mana selalu berdua, kumpulnya karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Nah ini Masya Allah, ini juga dapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Sementara yang kelima mudah-mudahan sampai kuat. Ya, yang kelima ya kuat apa sampean? Rajulun wa rajulun da'atuhu imra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan cantik jelita untuk berbuat mesum, tapi dia mengatakan, tidak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak mau melakukan itu bukan karena apa-apa, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean punya tingkatan seperti itu, berarti iman sampean luar biasa. Pernah di antara sampean dapat ujian yang seperti itu? Kalau pernah ya luar biasa. Luar biasa. Saya sejak muda sudah pernah dapat ujian seperti itu. Ya, ceritanya salah saya cari kos. Itu kos tempatnya seorang germo. Seorang germo itu. Jalan Ayani, kata tunjukkan sampai nomornya, mau sampai parani. Ya, Jalan Ayani. Sebelahnya dekatnya Polda. Itu Masya Allah ya. Saya yang paling depan, 4 orang. Kebetulan anak modal semua. Saya dari Lasem, ada teman saya dari Gontor, ada teman saya dari Lirboyo, ada teman saya itu dari Bangil, 4 orang. Yang belakang kamar kedua, ketiga dan seterusnya itu adalah, ya, mereka adalah anak-anak PSK. Ya, sementara yang punya itu seorang germo, Masya Allah itu. Ya, jadi sampai pada suatu hari ketika teman-teman lagi tidak ada itu. Teman-teman saya lagi pulang karena semesteran, sementara teman-temannya dia itu lagi praktek di Kaliasin. Prakteknya tidak di Kaliasin, prakteknya di Kaliasin, Pak. Kaliasin itu kelas. Di situ itu tingkatnya SPSK itu kelas. Di situ itu, ya. Jam 10 malam itu sudah pulang. Saya sendirian dikasih oleh-oleh apa? Buah-buahan kesukaan saya. Memang sengaja diperlihatkan. Saya bilang, dia sudah assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa itu? Iki buah-buahan enak mas, belum mas sahabat. Ya mau aja kalau dikasih. Ya, kalau mau ke tempat saya. Ya Masya Allah. Diajak ke kamarnya dia. Masya Allah Pak. Jenenge anak muda belum pernah tahu yang gitu-gitu. Ternyata apa? Ternyata dia bilang, mas, teman-teman sahabat pada pulang. Teman-temanku nanti paling cepat pulang jam 1 malam. Di sini kita cuma berdua. Saya tak ke belakang sebentar.
Tak pikir ke belakang itu ada apa, enggak tahunya ke belakang kembali dalam keadaan setengah bugil. Ya Allah, gila ini. Ini dan temenan. Masya Allah ada saat itu saya bilang saya stop situ aja, jangan teruskan. Mas, nggak ada orang di sini. Papa dan Mama kok semuanya itu pergi, datangnya besok. Di sini cuma ada anjing. Masya Allah, di sini ada Allah. Saya bilang, di sini ada para malaikat yang melihat apa yang kita lakukan. Kalau saya tidak takut pada Allah, sudah kamu nggak usah begitu, saya bilang. Mungkin akan saya perkosa kamu. Tapi karena saya takut pada Allah, ya, saya tidak berani melakukan. Jadi hadis ini itu luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pengaruhnya dan itu betul-betul merasa dan selamat akhirnya itu. Akhirnya selamat. Saya bayangkan kok saya pada saat itu misalnya katut, kira-kira gak wani saya ceramah. Wani Pak saya ceramah. Lah ya kok, pernah melakukan dosa besar. Tidak berani. Insya Allah itu kayak begitu. Nah, teman-teman saya ya ada saja yang katut. Akhirnya kawin dengan salah seorang di antara mereka. Kawin dengan salah seorang di antara mereka jadi apa akhirnya? Sing lanang jadi kiai, sing wedok jadi bunyai. Punya pondok pesantren yang besar, ya, pondok pesantren laki-laki dan perempuan. Ya Allah. Allah itu kalau ya merubah nasib seseorang itu, ya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Yang dikawin adalah seorang perempuan dari PSK ternyata akhirnya taubat dan jadi bunyai. Sekarang dua-duanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantrennya dipegang oleh putra-putrinya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya kedudukan, cantik, jelita untuk berbuat mesum, dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaliknya juga. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan diajak oleh laki-laki, ya, punya kedudukan, tampan dia untuk berbuat mesum. Dia juga menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau punya suami karena taat kepada suaminya. Insya Allah. Kemudian berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan rahasia, ya, sehingga apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Karena apa? Saking ikhlasnya. Nah, ini sebetulnya tidak hanya laki-laki. Kalau disebutkan laki-laki, ya, di sini bukan berarti perempuan tidak. Sama. Seseorang sebetulnya lebih pas di mana nih? Seseorang yang bersedekah dengan rahasia karena ikhlas, ya, semata-mata karena Allah, sehingga apa yang diberikan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Nah, ini yang ketujuh ini yang seringkali kadang-kadang saya ditanya, ya, kadang-kadang istri saya juga ditanya. Yang ketujuh, warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainahu. Seorang yang zikir kepada Allah dalam keadaan sepi, sunyi, ya, karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekecilan dirinya sehingga sampai melelehkan air mata. Ya, saya pernah ditanya, saya ngimami sholat, ya, pada saat itu, ya, karena memang terenyuh melihat ayat-ayat yang sedang kami baca. Kayak begitu itu gak bisa Pak dibikin-bikin, tidak bisa. Nanti saya kalau ngimami sholat saya akan menangis, tidak bisa. Gak bisa Pak, pengen ruh aku. Itu tidak bisa. Itu spontanitas. Ya, kadang-kadang tanya, itu Pak Kasrawi itu punya masalah apa ya? Kok sampai menangis kayak begitu? Masya Allah. Sampai saya tanya, sampai kalau sholat gak pernah menangis? Gak pernah Pak saya. Coba sampai kalau sholat bisa sampai menangis, sampai mungkin akan betah berjam-jam. Karena apa?
Di saat yang seperti itu, air mata yang keluar. Di saat kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi penghubung antara bumi dan langit. Air mata itu memang asin, tapi itulah garamnya kehidupan. Air mata yang keluar di saat kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi penghubung antara bumi dan langit. Pada saat itu dikatakan dalam hadis qudsi alamin sa'ilin fa'utihi alamin mustaghfirin fa'aghfirullah. Wahai siapa di antara hambaku yang minta sesuatu, akan kuampuni, akan kuberikan permintaannya. Wahai siapa di antara hambaku yang minta ampun, akan kuampuni dosa-dosanya. Istri saya itu kebetulan kalau sholat itu sering kali menangis. Kadang-kadang ada yang tanya, ibu, kemarin ditanya, ya, istri saya juga seorang dosen, dia seorang mubaligh, ya, dia ditanya, ibu ada masalah apa? Ya, besar masalahnya ibu, kok sampai sholat menangis, gugup seperti itu. Masya Allah, itulah nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa seperti itu, teruskan. Jangan langsung sampai pedot, teruskan sampai merasakan, ya, nikmatnya beribadah itu di situ. Ya, itulah makanya 7 golongan manusia itu kalau kita bisa melakukan, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, nah ini unik ini. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qol, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil, ya, pemimpin-pemimpin yang adil itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia nanti akan berada di atas mimbar yang terbuat dari nur-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'diluna fi hukmihim fi ahlihim wa malu, yaitu mereka orang-orang yang memutuskan hukum dengan cara yang adil terhadap keluarga dan terhadap apa saja yang diamanatkan kepadanya. Jadi putuskan hukum terhadap keluarga dengan adil, ya. Nanti juga terhadap masalah-masalah apa yang memang diamanahkan kepada sampean itu diputuskan dengan adil. Itu punya nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, wa ana Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, khiyarukum a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Ya, bahwa pemimpin di antara kamu yang paling baik itu adalah orang-orang yang dicintai oleh kalian, dan mereka pemimpin itu, para pemimpin itu wa yuhibbunakum, dan mereka juga mencintaimu. Jadi pemimpin yang paling apik itu dicintai oleh rakyatnya, dan pemimpin itu juga cinta kepada rakyatnya. Mereka adalah orang-orang yang dicintai, ya, oleh yang dipimpinnya, dan pemimpinnya juga mencintainya. Terus wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, mereka didoakan oleh kalian dan mereka pemimpin itu juga mendoakan kalian. Jadi saling mendoakan. Sementara wasiraru aimatikum, pemimpin yang buruk di antara kalian adalah alladzina yubghidunahum wa yubghidunakum, yaitu pemimpin-pemimpin yang dibenci oleh mereka, ya, dan pemimpin-pemimpin yang membenci mereka, jadi sama-sama bencinya, ya.
Pemimpin itu dibenci oleh yang dipimpinnya, dan pemimpin sendiri juga membenci dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ibarat presiden yang dibenci karo rakyatnya, dan presiden yang membenci juga dengan rakyatnya. Apa ada yang seperti Masya Allah itu. Ya, ada. Nah, terus wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Jadi kalian membenci pemimpin itu, kalian membenci mereka, para pemimpin, wa yal'anunakum, dan para pemimpin itu membenci mereka juga, melaknat, sama-sama melaknat. Oh, laknat pemimpin koyok ini, Masya Allah, laknat Allah alaih, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Sementara pemimpin juga laknat juga, mudah-mudahan atas kamu, Masya Allah. Pemimpin yang jelek, jadi podo-podo dunga noeleh, podo-podo melaknat. Qala qulna ya Rasulullah, kami katakan wahai Rasul, afala tunabiduhum, apakah kami harus tentang mereka? Jadi kalau punya pemimpin yang seperti itu, apakah harus ditentang? Qala la, kata Nabi, tidak. Ma aqamu fikumus sholat, selagi pemimpin itu masih mau mengerjakan sholat. Itu diulang 2 kali loh. Diulang 2 kali. Allah, ya, ma aqamu fikumus sholat, selagi mereka masih mengerjakan sholat, ojo tentang. Engko ono dhewe. Biasanya selagi orang itu masih sholat, masih mau mendekat pada Allah, ya, dengan kasih sayangnya Allah akan memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang benar. Tapi nek wis gak sholat, iki yang perlu ditentang, karena gak sholat nih. Pimpin kita gak sholat, bahaya. Oleh karena itulah makanya kalau cari pemimpin, apakah itu tingkat RT atau RW, apa lurah atau camat, apa bupati, apa gubernur atau presiden, ya, kita juga harus waspada. Harus waspada itu. Ya, itu dalam ayat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan, ya. Itu ada terusannya ayat itu tentang kepemimpinan nih. Qul, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki. Ya, ya Allah, Engkau adalah Maha Raja di Raja. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Dan Engkau merendahkan derajatnya orang-orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah terletak segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wala yatahidil mu'minun al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan-jangan dan jangan engkau, ya, mengambil orang-orang yang tidak beriman menjadi pemimpin di antara kalian. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Dia orang gak sholat, dia orang gak beriman, jadikan pemimpin. Kalau Gusti Allah gak taat, apalagi dengan sampean. Itu kayak gitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian hadis yang terakhir, wa'an Iyad bin Himar radhiyallahu an, dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati salasatun, ahli surga itu 3. Ya. Dzu sultanin muqsitun muwaffaqun. Siapa mereka? Mereka itu adalah pemimpin yang adil, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
orangnya adil, masya Allah, ya, itu kayak begitu. Kemudian warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim, dan seseorang yang penyayang, ya, yang hatinya lembut terhadap sanak kerabat dan orang-orang muslim. Ini juga, ya, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang lemah lembut hatinya baik terhadap semua anggota keluarga maupun terhadap sesama muslim. Nah, kemudian yang ketiga, wa'afifun muta'affifun du'iyalin. Nah, ini yang orang miskin yang tidak suka minta-minta, orang yang kekurangan hidupnya tapi dia tidak suka minta-minta, dan dia berusaha untuk tidak minta-minta walaupun dia punya tanggungan dalam keluarga. Memang dia tidak punya hobi untuk minta-minta. Makanya kalau bisa, ya, jangan sampai kita sebagai muslim itu punya hobi itu suka jaluk-jaluk, jangan, ya. Yadul ulya khairum minal yadus sufla, kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang suka minta-minta. Kecuali kalau sampean tidak minta tapi sampean diberi, jangan nolak pemberian Allah, pemberian dari sesama manusia, karena itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan rezekinya Allah kepada kita. Itu kayak begitu. Jenenge ustaz, jamaah akeh berbagai macam, macam-macam. Kadang-kadang kalau dekat-dekat hari raya mereka ada datang ke rumah memberikan sesuatu. Sampai yang namanya jajan itu, kue itu untuk lebaran nih. Ya, selama saya menikah sampai sekarang itu tidak pernah beli. Tidak pernah beli. Ya, karena kita apa? Ya, kita berfungsi sebagai keran saja yang dilewati. Nanti kalau dilewatkan saya, toh nanti larinya juga akan sampai kepada orang-orang yang layak untuk diberi. Itu kayak begitu. Itu biasanya orang memberi itu suka. Sehingga kadang-kadang berupa bingkisan lebaran dan lain sebagainya, itu mereka suka memberi karena apa? Karena kita pakai. Ya, kita pakai. Makanya seringkali pakaian-pakaian, ya, jas, kadang-kadang baju takwa, sarung dan lain sebagainya. Masa pernah beli, Pak? Enggak pernah beli. Ya, saya dan istri, kebetulan ustadzah, enggak pernah beli. Ya karena apa? Ada saja. Bohong dia itu, ada saja yang kayak begitu itu. Itu karena apa? Ya memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka kalau kita pakai, karena kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sekarang bisa bayangkan kalau mereka memberikan jas saya, kemudian jas itu seringkali saya pakai untuk khutbah Jumat, ya kan? Berapa besar pahala yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belikan, ya, baju gamis misalnya, pulang dari umroh, dari haji, kemudian dipakai Pak Kasrawi, ya, itu mereka dapat pahalanya. Mereka belikan serban ketika haji. Ini serban saya itu ketika haji itu belikan. Itu lucu, teman-teman. Gara-gara apa, teman? Gara-gara ada jamaah dari Jakarta, seorang ibu usianya sudah 71 tahun, itu dia kesasar sendirian, ketinggalan dengan jamaahnya yang lain di bawah tangganya Masjidil Haram. Sendirian, sudah sepuh. Akhirnya saya bantu pada saat itu, saya dengan teman, saya ajak makan dulu, habis itu baru saya serahkan kepada panitia. Kalau badhe diantarkan teng pun jenengan boten saweti, jenengan asrano panitia mangke ketemu kali jamaah sampean. Akhirnya ketemu. Pada saat itu sampai saya lupa, serban saya jatuh itu tidak terasa.
Sandal saya pada satu hilang itu juga tidak terasa. Sampai di maktab saya ditanya oleh seorang jamaah, Ustaz, serbannya mana? Tak, serban saya jatuh berarti. Lah kok sampai nggak pakai sandal? Iya, sandal saya ini tadi hilang. Akhirnya Ustaz nanti habis maghrib ikut saya kemana? Sampai pilih serban yang bagus. Ya, akhirnya saya pilih ini. Iki wis pirang tahun, lebih dari 15 tahun lah. Mulai tahun 2005 sampai sekarang. Coba. Sampai di hotel ada saat ini, Ustaz, ini sampai tak tambahi sarung sama renda yang timbul. Itu kan mahal ya. Saya bilang ini untuk Ustaz. Sampai sekarang masih ada. Dan sering saya pakai. Berapa besar pahala yang didapat olehnya, Masya Allah. Itu kayak begitu, apalagi kalau memberikannya dengan ikhlas, semata-mata yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pahala yang didapat itu luar biasa. Saya dapat pahala, dia juga sama. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.